落算计。这就大展身手了。不到至尊不可。Hula semuanya, bagaimana nih? Jadi tanpa berlama-lama, 2 episode akanlah Mimin gabungkan jadi satu video. Jadi ya episode 2 dan 3-nya Mimin gabungkan. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu kita diperlihatkan sosok dari Xiao Xiao. Dan akhirnya kita bisa mendengar suara dari Xiao Xiao meski haruslah berada di Tonghua ini. Kedatangan dari Xiao Xiao sudah pasti ada sesuatu yang diinginkan olehnya. Padahal ya dia telah berjanji kepada ibunya kalau dia akanlah keluar setelah naik ranah. Dan Xiao Xiao menagih janji kepada Yao Chen yang saat ini disebut sebagai kakeknya ya. Di mana Pi Langit yang telah dia janjikan kepadanya. Mendengar itu, Yao Chen hanya berpesan kepada Xiaoyan kalau dia tidak boleh perhitungan dengan anaknya. Dan Yao Chen pun pergi dari sana. Hal ini membuat Xiao Xiao sungguh kesal. Setiap dia datang, kakeknya pasti akanlah selalu pergi. Ternyata alasan dibalik Yao Chen selalu pergi ataupun menghindar sebab semua harta obatnya telah dikuras habis oleh Xiao Xiao. Tetapi ya Xiao Xiao berkata dasar pelit. Sembari berkata ya untuk apa menyimpan harta begitu banyak, lebih baik habiskan untuklah anaknya. Ya kalau gitu mah nantinya bukan kaisar api, tapi jadinya kaisar rungkat gara-gara anaknya memakai harta terus-menerus. Untuk Xiaoyan, dia terpaksa mengizinkan Xiao Xiao untuklah keluar. Mendengar itu, Xiao Xiao sungguhlah senang. Tetapi terdengarlah suara dari Cailin dengan berkata tidaklah boleh keluar sebelum dia mencapai ranah sovereign. Untuk Xiaoyan, dia hanyalah mengikuti kata dari Cailin dan memperingati kepada Xiao Xiao. Dia tahu bagaimana sifat ibunya. Sekelas Xiaoyan yang sudahlah menjadi kaisar api juga takut kepada Cailin. Sementara itu di kompetisi berburu, mereka semua telah mendapati informasi kalau He Yao sudahlah meninggal dunia. Para peserta menjadi terkejut-kejut, padahal He Yao adalah kandidat terbaik untuklah mengalahkan 3 jenderal aula hukuman. Dan mereka bertanya-tanya siapa yang berhasil menghabisi He Yao. Sedangkan untuk para tetua dari Akademi Beichang, Tuan Bei Ming akan menyelidiki ini semua. Apakah betul di balik semua ini adalah ulah dari Akademi Sheng? Bagi tetua Mo You, itu adalah usaha sia-sia. Tidak mungkin Akademi Sheng akanlah meninggalkan jejak begitu saja. Lebih baik pikirkan bagaimana cara mereka menduduki 3 peringkat besar. Karena untuk saat ini, kandidat terbaik mereka yaitu He Yao sudahlah meninggal dunia. Untuk Su Xuan juga telah terluka parah. Sekarang hanya Mu Chen lah yang memiliki sedikit harapan. Mereka mengakui Mu Chen memang mempunyai kemampuan untuk melawan 3 jenderal besar. Tetapi ya, kristal spiritual dia sangatlah tidak mencukupi. Takutnya ya dalam kompetisi ini dia akanlah gagal. Lalu terdengarlah suara pria tua meminta kepada mereka semua, janganlah meremehkan sosok dari Mu Chen. Sedangkan untuk Mu Chen yang sedanglah menyembuhkan Loli, di sini akhirnya dia tahu mengapa He Yao mentargetkan Mu Chen. Semua ini ada keterkaitannya dengan Ji Xuan. Dan Mu Chen berjanji dia pasti akanlah menyelesaikan semua dendam dengannya guys. Setelah berhasil menghilangkan racun, mereka berdua juga bermesraan guys. Setelahnya, Luli memberitahu kalau peringkat dari Mu Chen adalah peringkat ke-15 dalam daftar kristal spiritual. Sebut saja peringkat terbawah lah. Dan Mu Chen meminta tidak perlu khawatir, dia bisa untuklah mengejar 3 peringkat besar. Karena Mu Chen memiliki rencana untuklah mengalahkan 3 raja spiritual sekaligus. Sesingkatnya, Mu Chen berada di tempat raja spiritual yang berada di ranah Heavenspan tahap akhir. Dan Mu Chen berhasil untuklah menyelamatkan kedua peserta. Selanjutnya, Mu Chen dan Luli langsunglah menerjang ke arah raja spiritual. Ketika berhadapan, Luli sungguhlah terkejut kalau raja spiritual ini jauh lebih kuat daripada He Yao.
Muchen meminta tidak perlu khawatir, kekuatan dia telah meningkat karena Heavenly Transformation. Jadi ya, saat ini dia memiliki kesempatan untuklah menang. Tanpa babi bu, pertarungan mereka langsunglah dimulai. Luli sungguh tidak menyangka, padahal raja spiritual ini memiliki tubuh yang begitu besar, ternyata memiliki kecepatan yang luar biasa. Tidak sampai di situ ya, tubuhnya begitu sangatlah tebal. Kedua senjata mereka tidaklah bisa untuk menembusnya, guys. Namun, Muchen menyadari satu hal, kalau raja spiritual ini sama sekali tidak mengejar mereka ketika melakukan pertarungan jarak jauh. Tampaknya ada sesuatu yang sedanglah dia lindungi. Dan secara tidak disengaja, tangan Muchen menyentuh sebuah kristal. Dia langsunglah merasakan ada sesuatu yang begitu berharga di dalam goa. Dan goa ini sedanglah dijaga oleh raja spiritual. Sehingga mereka berdua merencanakan untuklah memancing raja spiritual menyerang mereka. Ketika mendapati kesempatan, Muchen menaruh sebuah formasi, membuat mereka berhasil untuklah memasuki gua tersebut. Ketika berada di dalam, ternyata ya ini adalah gua harta karun. Terdapat banyak sekali kristal spiritual. Luli memastikan jika dia mengambil semua, maka dia akanlah mendapati kualifikasi untuk menantang 3 jenderal besar. Tetapi Duar, raja spiritual, sudahlah berada di belakang. Dia tidak akan membiarkan Muchen dan Luli masuk begitu saja, guys. Lantas ya, Muchen berbagi tugas. Dia akan mengalihkan perhatian raja spiritual, sedangkan Luli menyerap semua kristal yang ada. Namun, masalah besar menimpa mereka. Ternyata kristal spiritualnya bisa memulihkan dan meningkatkan kekuatan dari raja spiritual. Untuk Luli yang telah selesai memberitahu kalau kristal spiritualnya sudahlah cukup bagi Muchen. Jadi ya, mereka sudah tidak lagi memiliki kepentingan dan memutuskan untuklah pergi dari sana. Sayangnya, raja spiritual tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka kembali melanjutkan pertarungan. Meski ya berbagai serangan dari Muchen dan Luli tidak begitu berpengaruh, namun kerjasama mereka ini membuat raja spiritual cukuplah kewalahan, dan Muchen akhirnya menggunakan formasi lotus siluman. Melihat itu, Luli tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu mengalihkan perhatian selagi Muchen memfokuskan untuklah menyempurnakan formasinya. Beruntungnya saja, ketika raja spiritual ini menyadari kalau lawannya sedanglah mempersiapkan serangan terkuat, ketika dia menerjang dan hanya tinggal 1 inci saja, Muchen telah berhasil menyempurnakannya, sehingga serangan bertubi-tubi langsunglah mengenai tubuh dari raja spiritual. Tetapi ya bukan menghancurkannya, melainkan membuat raja spiritual semakinlah marah, sebab kristalnya tiba-tiba berubah menjadi warna merah. Begitu juga dengan Luli, dia tidaklah mau kalah. Dia mengeluarkan teknik pedang luo, sehingga 1 tebasan dikerahkan dan terjadilah bentrokan kekuatan, guys. Begitu juga dengan Muchen telah selesai, dan dia langsunglah mengerahkan serangan dan diikuti oleh Luli. Setelah dia mengerahkan serangan, Muchen juga kebingungan dengan dirinya sendiri. Apa yang baru saja terjadi? Sebab dia bisa langsung membentuk formasi lotus siluman tingkat ke-5 dalam sekejap. Sementara itu jauh di sana, tepatnya arena 3 jenderal besar aula hukuman, ada salah satu pria merasakan kalau kompetisi tantangan kali ini tidak akanlah membosankan. Waduh, udah bisa dirasakan ya. Berkat dari semua ini, Muchen akhirnya mendapati kualifikasi ketiga untuklah menantang 3 jenderal besar aula hukuman.
Dan mereka semua berharap besar kepada Muchen. Jika dia berhasil mengalahkan 3 jenderal ini, maka ya mereka juga yang diuntungkan, begitu guys. Lalu untuk Seng Changseng yang sudah berada di sana, memberikan sebuah arahan kepada Muchen. Karena dia telah memasuki 3 peringkat besar, maka ya dia akanlah melawan 3 jenderal aula hukum. Dia memperkenalkan 3 orang tersebut. Yang pertama yaitu Gu Tianyan, berada di ranah Heavenspan tahap awal. Dia memiliki teknik ilahi api. Dan untuk yang kedua yaitu Zhou Qingsan, dia berada di ranah Heavenspan tahap awal. Dia memiliki teknik spiritual tak terkalahkan yang disebut sebagai teknik ajaib dari dunia Tajian. Dan yang satunya lagi yaitu Lin Zeng. Dia berada di Heavenspan tahap menengah. Dan dia pernah menjadi nomor 1 di daftar langit. Muchen tahu kalau mereka berdua juga berharap kepadanya. Maka ya dia akanlah berusaha sekuat tenaga untuklah memenangkan kompetisi tantangan. Karena dia masih memiliki dendam lama yang haruslah diselesaikan, yaitu antara dia dengan Ji Xuan. Setelah dari semua itu, Muchen juga beristirahat sembari berkultivasi. Dan Lu Li mengajak dia untuklah berkeliling di camp. Mungkin saja ya di sana mereka akanlah menemukan sesuatu yang berharga. Setibanya di sana, ternyata ya Lu Li hanya mengkhawatirkan Muchen. Sebab pertarungan ini sama saja seperti memikul harapan dari seluruh Akademi Bejang. Beban yang ditanggung oleh Muchen akanlah semakin besar. Baru aja dikatakan, beberapa murid di sana ya berterima kasih kepada Muchen serta menyemangatinya. Karena ya mereka semua bergantung kepadanya guys. Dan Muchen membalas perkataan dari Lu Li. Meskipun beban dia begitu sangatlah banyak, tetapi jika semua ini demi untuklah Lu Li, dia pasti akanlah menang. Dan secara tiba-tiba, Lu Li merasakan energi pedang. Dan dia pun langsunglah mengarah ke salah satu murid yang sedanglah berdagang. Dan karena dia adalah harapan terbesar bagi Akademi Bejang, dia akan memberikan diskon besar. Tetapi ketika ditanyakan harganya, ternyata 2 juta batu spiritual. Sontak Muchen tidaklah terima dan dia menawar sampai 200.000 batu spiritual guys. Setelahnya, Lu Li sungguh berterima kasih. Padahal dia tidaklah tahu apakah batu ini sangatlah berharga atau tidak. Dia berani untuklah membelikan batu ini seharga 200.000. Untuk Lu Li yang mengetahuinya, dengan seharga 200.000 itu sudah sangatlah murah. Dia pun memberitahu kalau batu yang dia pegang ini adalah batu dewa hasil tempa yang digunakan untuklah membuka segel pertama dari pedang Dewa Luo. Namun ya sampai saat ini Lu Li belumlah bisa untuk membuka ketiga segel dari pedang Luo. Hal inilah yang membuat dia harus kembali ke klan Dewa Luo untuklah memenuhi tanggung jawabnya. Mendengar itu, Muchen langsunglah menarik tubuh dan memeluknya, sembari berkata kalau dia tidak akan membiarkan Lu Li menghadapi tekanan keluarganya sendirian. Jadi ya, dia akanlah terus menjadi kuat. Lantas, Lu Li mengajak dia untuklah berjanji kalau Muchen akanlah selalu melindungi di sisinya. Jika dari antara mereka ada yang mengingkari janji, maka jari kelingkingnya haruslah dipotong. Lalu, Lu Li mengeluarkan batu dewanya. Lu Li bertanya kepada dirinya, apakah dia bisalah memikul tanggung jawab besar dari klan Dewa Luo. Dan dia bergegas untuklah menghancurkan segel pertama dari pedang Dewa Luo. Dengan menghancurkan segel pertama ini, barulah dia pantas menjadi pelindung klan Dewa Luo guys. Dan ini adalah tanggung jawab yang haruslah dia selesaikan. Pada akhirnya, Lu Li berhasil untuklah menghancurkan atau membuka segel pertama pedang Luo. Dan segel kedua mulai terlihat. Setelah berhasil, Muchen sungguhlah tidak menyangka. Padahal baru saja membuka segel pertamanya,
tetapi Loli telah mendapati kekuatan yang berlimpah. Loli membenarkannya, karena bagaimanapun pedang Dewa Luo adalah senjata suci klannya. Tidak sampai di situ, mereka berdua menikmati malam harinya dengan cara ya. Sesingkatnya, kompetisi tantangan sudahlah dimulai. Untuk Seng Changseng ya sangatlah mengenali mereka bertiga, terutama dengan Lin Zeng yang dulunya pernah bertarung puluhan kali, tetapi hasilnya selalu seimbang. Untuk Mu Chen nantinya akanlah melawan Gu Tianyan, sedangkan untuk Li Xuantong akanlah melawan Zhou Qingsan yang diberikan sebuah tantangan. Jika dia bisa menyerang dalam 10 jurus, maka ya dia akanlah mengaku kalah. Tetapi Li Xuantong malah menganggap kalau Zhou Qingsan ini terlalu meremehkan dirinya, sehingga ya mereka memulai pertarungan guys. Baru saja di serangan ketiga, Li Xuantong sudah mulai kewalahan. Hanya dengan meniup sebuah seruling, Zhou Qingsan bisa membentuk sebuah ruangan ilusi tanpa akhir. Dengan begini ya, Li Xuantong akanlah terjebak di dalamnya guys. Sehingga semua indera Li Xuantong ditutup. Dari indera perasa, indera pendengar, indera penglihatan, benar-benar ditutup guys. Akan tetapi, ketika Zhou Qingsan telah menganggap ini adalah kemenangannya, Li Xuantong tersenyum. Dia bisa untuklah menyerangnya tanpa menggunakan indera sama sekali guys. Dan akhirnya Li Xuantong dinyatakan menang. Lalu untuk pertarung selanjutnya, yaitu senior Lin Zeng melawan senior Seng Changseng. Mereka berdua ini sama-sama kuat dan juga sama-sama terkenal guys. Di awal-awal, Lin Zeng benar-benar mendominasi sampai tubuh dari Seng Changseng terpental. Tetapi ya, kemenangan belum bisa dipastikan ketika Seng Changseng melakukan pertarungan jarak dekat dengan tangan kosongnya. Lin Zeng mendapati pukulan sampai terpental. Sampai-sampai Lin Zeng tidaklah berani untuk melakukan pertarungan jarak dekat. Bisa-bisa dia dikalahkan hanya dengan satu pukulan saja. Sehingga ya dia pun menyerang dengan kedua belatinya dengan cara dilemparkan. Intinya, Lin Zeng bisalah mengendalikan kedua belati dari jarak jauh. Sedangkan untuk Changseng, dia haruslah mencari cara untuklah menangkapnya dan memaksa dia untuk melakukan pertarungan jarak dekat. Dan ketika dia berhasil untuklah menangkapnya, Lin Zeng berniat untuklah memotong tangannya. Tetapi Changseng telah memiliki sebuah rencana. Tombaknya dikendalikan dan tepat berada di belakangnya. Lantas ya, Lin Zeng langsung mengalah dalam pertarungan guys. Ya sebetulnya Lin Zeng hanyalah bercanda. Dia tidak mungkin untuklah menebas tangan dari Changseng guys. Dan untuk pertarung terakhir adalah Mu Chen melawan Gu Tianyan. Bisa dikatakan ya, ini pertarungan elemen guys. Untuk Mu Chen memiliki elemen petir, untuk Gu Tianyan memiliki elemen api. Tetapi ya, Mu Chen masih memiliki Jiu Yu yang memiliki elemen api paling tertinggi guys, yaitu api biru. Ya, untuk 3 episode ini dia kagak diperlihatkan sih. Karena ya untuk saat ini, Jiu Yu sedanglah melakukan pemulihan dalam meningkatkan kultivasinya guys. Jadi penasaran dengan api biru dari Mu Chen. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 是大展身手了，不到至尊不可。